Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bucket short dan implementasinya terhadap bahasa C#. Dan untuk sebelum ke materinya, kita ada beberapa syarat atau persyaratan yang perlu teman-teman perhatikan sebelumnya agar lebih memudahkan nantinya dalam pemahaman terhadap materinya. Beberapa syarat yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama ada instalasi Visual Studio Code, karena nantinya kita akan melakukan implementasi terhadap bahasa C# di Visual Studio Code untuk penulisan bahasanya. Kemudian .NET SDK sebagai compiler dari C# ini. Kemudian kita juga perlu instalasi extension C# karena seperti sebelumnya kita akan menggunakan Visual Studio Code. Kemudian ada beberapa kemampuan yang perlu teman-teman kuasai sebelumnya untuk lebih memudahkan dalam memahami materi, yaitu pengetahuan dasar tentang bahasa C#, karena nantinya kita akan melakukan implementasi terhadap bahasa algoritma bucket short ini dalam bahasa C#. Kemudian insertion short di dalam bahasa C# karena nantinya setelah kita melakukan implementasi terhadap algoritma bucket short ini di dalam C#, nantinya kita akan melakukan uji running time dengan membandingkan antara algoritma bucket short ini dengan algoritma insertion short. Dan ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dan cara kerja dari bucket short. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu konsep dan cara kerja dari bucket short ini. Jadi untuk konsepnya, secara pengertian, bucket short ini merupakan algoritma yang mengurutkan data ke dalam bucket-bucket atau ember-ember dengan karakteristik tertentu. Dan nantinya data-data tersebut dimasukkan ke dalam ember-ember tersebut sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan setiap embernya, dan nanti data-data yang ada di dalam ember tersebut diurutkan secara parsial atau terpisah setiap embernya. Kemudian setelah diurutkan, data-data tersebut bisa dikeluarkan menjadi kumpulan data baru yang telah terurut. Dan untuk cara kerjanya, misal kita punya data, contoh data acak integer 4, 7, 3, 1, 5, 6, 9, 2, 8. Kemudian kita ingin mengurutkan data-data ini ke dalam data-data baru dengan urutan dari kecil ke besar menggunakan bucket short. Caranya adalah seperti dijelaskan pada konsep bahwa kita memerlukan ember. Maka di sini saya menyiapkan 3 ember. Untuk penggunaan embernya bebas, tapi untuk meminimalkan penggunaan ember, maka sebisa mungkin ember yang digunakan lebih sedikit daripada data yang diurutkan. Kemudian setelah kita siapkan 3 ember, kita beri ketiga ember ini karakteristiknya masing-masing. Di sini saya beri karakteristik untuk setiap ember adalah perkalian 3. Jadi untuk ember pertama saya beri karakteristik rentang yang bisa dimasukkan ke dalam ember pertama ini adalah 1 hingga ke 3. Kemudian ember kedua ini 4 sampai 6 dan ember ketiga ini 7 sampai 9. Lalu setelah kita menyiapkan ember-ember sesuai dengan karakteristiknya, kita masukkan data-data yang kita miliki yang kita ingin sorting ke dalam ember-ember sesuai dengan karakteristiknya. Misal 4 masukkan kepada ember kedua karena ember kedua memiliki karakteristik 4 sampai 6. Kemudian data ketujuh kita masukkan ke ember ketiga karena ember ketiga memiliki karakteristik bisa menampung data 7 hingga 9. Kemudian 3 ke 1, 1 ke 1, 5 ke 2 ke ember 2, 6 ke ember kedua, dan 9 ke ember ketiga, 2 ke ember 1, dan 8 ke ember ketiga. Begitu masukkan sesuai dengan karakteristiknya. Dan jika kita lihat, kita dapati bahwa dari setiap ember 1, 2, dan 3, didapati data-data yang tertampur di ember 1 adalah 3, 1, 2, kemudian di ember kedua ada 4, 5, 6, dan di ember ketiga 7, 9, 8. Dan jika kita amati bahwa ada beberapa
beberapa di antara ember-ember tersebut data-data yang terkandung di dalamnya belum terurut. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengurutkan secara parsial atau terpisah setiap embernya elemen-elemen atau data-data yang ada di dalam ember tersebut. Kita bisa mengurutkan data-data tersebut menggunakan algoritma lain seperti bubble sort, insertion sort, ataupun algoritma-algoritma pengurutan lainnya. Misal kita menggunakan insertion sort untuk mengurutkan data-data yang ada di dalam ember tersebut. Misal kita mengurutkan terlebih dahulu ember pertama, ember 1, menggunakan insertion sort. Kita bandingkan satu persatu seperti di dalam insertion sort. Kita bandingkan apakah 3 lebih kecil daripada 1, maka tidak. Kemudian kita bandingkan ke angka selanjutnya, 3 lebih kecil daripada 2, maka tidak. Kemudian kita bandingkan angka 1 ke angka 3, apakah 1 lebih kecil daripada 3? Oh iya, benar. Maka kita swipe angkanya seperti insertion sort menjadi 1, 3, 2. Kemudian kita lanjutkan pengurutan, apakah 3 lebih kecil daripada 2? Tentu tidak. Kemudian kita bandingkan kembali, apakah 2 lebih kecil daripada 1? Tidak. Apakah 2 lebih kecil daripada 3? Oh iya, maka di swap. Dan akan menghasilkan urutan angka untuk di bucket 1 atau ember 1 adalah 1, 2, dan 3. Begitu pula untuk di ember-ember selanjutnya di ember 2 dan 3. Maka didapati hasil untuk di ember 2 itu 4, 5, 6, dan di ember 3 7, 8, 9. Dan jika kita lihat bahwa di sini setiap ember sudah terurut, maka di sini kita bisa mengeluarkan data-data yang ada di dalam ember sesuai dengan urutan embernya. Kita keluarkan dari ember 1 nilai-nilainya 1, 2, dan 3, kemudian keluarkan data-data dari ember 2, 4, 5, 6, dan kita keluarkan data-data dari ember ketiga 7, 8, 9. Maka data-data yang tadi kita miliki sudah terurut dengan rapi dari kecil terbesar. Seperti itu cara kerja dari bucket sort. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu kompleksitas algoritma. Nah, untuk materi yang kedua yaitu kompleksitas algoritma. Jadi untuk di dalam bucket sort sendiri itu kompleksitasnya bisa mencapai ON plus K, di mana N merupakan banyaknya data yang digunakan dan K adalah banyaknya bucket atau ember yang digunakan dalam bucket sort. Akan tetapi jika kita lihat dari konsep sebelumnya bahwa bucket sort ini ketika pengurutannya di dalam setiap ember-ember itu menggunakan algoritma lain seperti insertion sort dan bubble sort. Itu memberikan penjelasan bahwa bucket sort ini terpengaruh oleh algoritma lain atau penggunaan algoritma untuk mengurutkan data-data di setiap bucketnya. Maka di sini worst case-nya atau kemungkinan terburuknya bucket sort ini bisa mencapai ON kuadrat, dimana itu lumayan berat dalam segi running time. Dan ya, itulah kompleksitas algoritma. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu implementasi. Oke, teman-teman, setelah kita membahas tentang konsep dan cara kerja serta kompleksitas algoritma, kita implementasikan terhadap bahasa C# di Visual Studio Code. Caranya kita setup terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pengkodean menggunakan Visual Studio Code, kita setup terlebih dahulu workspace atau lahan kerja C# kita dengan cara kita pergi ke Window Explorer, kemudian kita buat folder, di mana saja bisa membuat foldernya. Akan tetapi untuk lebih memudahkan dalam manajemen file, saya simpan folder tersebut di folder C#. Kemudian di dalam folder C# saya membuat folder baru untuk nantinya digunakan sebagai workspace atau tempat kita membuat program C# kita berada. Kita buat folder baru, kemudian kita beri nama
project kita. Misal kita beri nama bucket, enter. Kemudian setelah kita buat folder baru, bisa kita klik kanan, kemudian kita open with code atau open dengan Visual Studio Code. Tunggu. Nah, setelah kita masuk ke Visual Studio Code-nya, kita bisa lihat di sini tampilan awal dari Visual Studio Code. Kita bisa ke terminal, kemudian new terminal. Tunggu. Nah, setelah terbuka seperti ini, bisa kita tuliskan .NET new. Kita enter. Kemudian nanti muncul tulisan-tulisan seperti ini kalau tidak ada masalah. Bisa kita lihat di sini untuk template-nya ini ada banyak yang bisa kita pakai, akan tetapi untuk percobaan kita kali ini atau implementasi kita kali ini kita hanya memerlukan ini console app. Maka bisa kita tuliskan di sini .NET new console. Kita enter. Kita tunggu prosesnya. Yes. Nah, di sini sudah muncul file C# kita. Dan jika kita .NET build, enter, kemudian kita tulis di terminal.net run, enter, akan muncul hello world seperti konsol atau codingan di sini seperti itu. Ini menandakan bahwa file C# kita sudah ready atau siap untuk digunakan. Tapi sebelum itu, karena kita ingin membuat function-function, kita setup terlebih dahulu, seperti kita buat class, kemudian kita samakan dengan nama file kita program.cs, kemudian kita kurung kurawal, enter, dan kita buat function utama, main functionnya dengan static void main string dalam kurung siku args, kemudian kurung kurawal, dan kita sudah membuat function main atau fungsi utama yang nantinya akan dieksekut pertama kali oleh program. Ada yang error. Oh, di sini salah, ada kesalahan. Jika kita baca di sini, contain a static main method systable for entry point. Jadi di sini nggak bisa asal kita menggunakan main, tetapi main di sini harus huruf besar M-nya, main. Jika kita save, jika kita build, kemudian kita run, nah maka akan memunculkan hello world yang baru seperti ini. Kita sudah ready untuk setupnya. Kita langsung ke pengimplementasian bucket chart di dalam C#. Mungkin awal-awal kita buat terlebih dahulu array yang kita ingin sorting menggunakan var, kemudian kita var integer var array sama dengan new integer kita isikan data kita tadi 4 7 3 1 5 6 9 2 8.
Nah, inilah untuk membuat array di C#. Variabel, deklarasi variabel terhadap array, kemudian new untuk membuat variabel baru, integer sebagai deklarasi bahwa nilai atau tipe data integer yang kita mau buat, untuk kurung siku sebagai inialisis bahwa kita ingin membuat array, dan kurung kurawal, dan masukkan nilai-nilai variabel yang kita inginkan. 4, 7, 3, 1, 5, 6, 9, 2, 8 seperti dicontoh pada konsep sebelumnya. Kita ingin mengurutkan menggunakan bucket chart, dan jika kita keluarkan angka-angka ini for each array, for each i in array, di sini jangan lupa kita kasih variabel sebagai tanda bahwa kita membuat variabel. Kemudian kita write console, jangan lupa console.write, dan kita tuliskan, kita keluarkan i, dan kita tambahkan dalam tanda kutip koma untuk lebih mudah dibaca. Kasih di sini console.write line dalam tanda kutip array. Dan jika kita save bisa dilakukan di sini, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl S. Kita save dan kita .NET build, dan kita run. Hasilkan array 4731569228 seperti yang telah kita inisialisasi sebelumnya di array. Kalau begitu langsung saja kita buat function bucket chart. Kita buat di sini public, kemudian tipe datanya yang kita mau keluarkan nantinya, yang mau di return, kemudian nama dari functionnya kita beri nama bucket chart, dalam tanda kurung atribut yang kita inginkan adalah integer array, kita kasih nama array kurung berawal. Di sini ada error. Di sini bisa kita langsung return. Kita ingin mengembalikan nilai array, semikolon. Nah, di sini kita sudah membuat function sederhana, dan jika kita ingin menggunakan function ini, bisa kita variabel, kemudian sorted, atau data yang sudah disorting oleh sorted bucket short sama dengan karena di sini public, kita perlu sesuatu yang non static, jadi bisa kita buat baru di sini variabel function supaya lebih memudahkan. Kemudian kita bisa new program.
untuk karena di sini itu kita buatnya bukan static public integer saja, jadi kita perlu objek baru yang non static untuk memanggil si function ini. Jadi kita tidak bisa langsung bucket short di sini, terus kemudian bucket short di sini, kemudian kita tuliskan untuk atributnya array. Nah, di sini akan array di sini pakai di sini supaya lebih mudah, kan kita panggil saja array 1. Nah, jadi di sini kita panggil ke sini. Nah, di sini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini ada error bahwa itu karena di deklarasi sebagai public saja, dia butuh objek yang non static. Jadi bisa kita perbaiki dengan ini, variable function sama dengan new program. Jadi function ini bisa kita tulis di sini, function dot function, maaf salah nulis. Nah, tidak ada error. Di sini lupa ganti karena tadi di sininya diubah, jadi di sininya harus diubah. Dan jika kita build kembali, bentar, sebelum di run kita keluarkan seperti ini. Kita keluarkan kembali csn sorted array by bucket short. Kemudian di sini kita keluarkan variabel yang telah kita gunakan function bucket short, dan kita keluarkan di sini variabel i di dalam, untuk setiap variabel i di dalam sorted bucket short write i kemudian ditambah koma. Save terlebih dahulu, kemudian kita run. Nah, di sini keluar array 473156 sorted array by bucket short 47. Akan tetapi jika kita lihat di sini bahwa array-array yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh sorted bucket short itu belum disorting, karena ya di sininya juga belum kita masukkan function algoritma bucket short. Jadi bisa kita lanjutkan untuk function bucket short. Kita bisa masukkan algoritmanya. Untuk pertama mungkin untuk lebih mengefisiensikan waktu, jika bisa kita masukkan jika array itu sama dengan 0 atau array length atau panjang array.length. Panjang arraynya itu lebih kecil atau sama dengan 1. Itu kan berarti kalau panjangnya array lebih kecil atau sama dengan 1, ada kemungkinan panjangnya itu data-data yang di dalam arraynya itu cuma 1, ataupun nggak ada datanya atau arraynya itu sama dengan 0. Ya udah, nggak usah di sorting kalau kayak gitu. Jadi kita langsung saja return array semikolon seperti itu. Dan untuk algoritma bucket short, kita perlu minimum dan maksimum nilai data di dalam bucket short. Jadi kita perlu nilai terbesar dan nilai terkecil di dalam bucket short. Kita bisa buat for loop di sini. For loop kita perulangkan sebanyak array.length. Kita ulang .length sebanyak panjang arraynya, dan kita cari kita buat terlebih dahulu variabel
minimum value sama dengan kita masukkan terlebih dahulu array acak sebenarnya, tapi kita masukkan saja array 0. Kemudian kita buat juga variabel maksimum value, tapi sebenarnya untuk pembuatan maksimum value tidak begitu diperlukan, karena yang nantinya sangat diperlukan itu minimum value-nya. Kita buat saja, kemudian kita masukkan di dalam perulangan itu jika if statement, jika array dengan indeks i sesuai dengan perulangan itu lebih kecil daripada minimum value-nya, maka bisa kita ganti minimum value sama dengan array dengan indeks i seperti itu. Karena jika lebih kecil dari minimum value itu berarti kan minimum value-nya kalah dengan array yang kita ulang saat ini. Jadi kita ganti saja minimum value-nya dengan value yang baru yang lebih kecil. Dan untuk mencari maksimum value bisa kita gunakan array i, itu lebih besar daripada max value atau nilai terbesarnya, maka max value-nya bisa kita ganti dengan array yang sekarang seperti itu. Maka jika telah kita run dari for ini, kita dapati nilai minimum dan maksimum value. Dan untuk langkah selanjutnya bisa kita buat dalam C# ini ada dua, jadi kita bisa buat list dan juga linked list. Dan di sini kita akan menggunakan linked list karena di sini untuk bucket chart ini sangat menguntungkan apabila kita menggunakan linked list, karena linked list ini perumpamannya seperti ini. Gambaran umum linked list ini seperti ini. Jadi linked list itu seperti chain atau seperti pada umumnya list, akan tetapi linked list ini lebih seperti chain atau rantai. Jadi list atau data yang satu itu terhubung ke data yang lainnya. Jadi data-data di linked list ini berbentuknya itu node. Jadi node ini berisi data, tetapi nggak cuma data. Node ini berisi juga address atau alamat data selanjutnya. Jadi data satu dengan data yang lain itu saling terhubung. Dan penggunaan linked list ini lebih baik kita gunakan di bucket chart karena linked list ini untuk pengubahan ataupun pengaksesan dari linked list ini lebih cepat dibandingkan bucket chart. Jadi bisa lebih mengefisiensikan running time dari program yang kita buat. Seperti itu. Jadi kita langsung saja buat linked list dengan cara linked list. Kita masukkan tipe datanya integer dan kita beri nama list bucket sama dengan new linked list dengan tipe datanya integer. Kemudian kita beri inisialisasi panjangnya itu, max value juga terpakai di sini. Jadi panjangnya itu sesuai dengan max value dikurangi dengan minimum value atau nilai terkecil ditambahkan dengan 1. Jadi ini untuk panjang dari linked list yang kita inginkan. Ada error di sini. Di sini karena kekurangan ini di sini kekurangan kurung siku. Dan jika kita sudah membuat linked list di sini, kita bisa membuat list-list di dalamnya
atau membuat node-node di dalamnya dengan cara for loop. Kita ulang sebanyak array dot length, panjang arraynya. Kemudian kita if jika list bucketnya dengan index itu array value array di i itu dikurang minimum value nya itu sama dengan null, atau berarti index list bucket di index array i dikurangi value itu nggak ada, maka kita buat list bucketnya sesuai dengan index array i dikurangi min value i sesuai dengan perulangannya. Kita buat sama dengan new linked list kurung semikolon. Kita buat listnya sesuai dengan index array i dikurangi min value, dan jika kita sudah buat listnya, kita tinggal masukkan list bucket sesuai dengan index yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita masukkan dengan cara .add plus kita masukkan array sesuai dengan perulangan atau i semikolon. Add last yaitu kita masukkan masukkan variabel atau value dari array i ini ke dalam list terakhir di list bucket dengan index array i dikurangi min value sesuai dengan i perulangan ini dan dikurangi min value, seperti itu. Dan jika kita sudah melakukan perulangan ini, maka program akan menghasilkan linked list yang panjangnya itu sesuai dengan banyaknya data yang kita masukkan. Seperti jika kita masukkan 1, 2, 3, maka linked list yang dibuat list yang dibuatnya itu 1, 2, dan 3. Tetapi yang membedakan adalah jika ada value-value yang berulang, misalkan 1, 2, 2, 3, maka list yang dihasilkan itu akan tetap 1, 2, 3, akan tetapi value di list yang indeks kedua itu akan ada 2, jadi 22 gitu. Jadi ada 2 angka di dalamnya. Maka jika sudah seperti itu, sudah tercipta linked list yang seperti itu, kita bisa keluarkan list-list tersebut ke dalam array yang nantinya kita akan return di sini, return array, kembalikan array tersebut. Maka jika kita bisa gunakan for loop di sini, kemudian kita ulang sebanyak list bucket, panjang list bucket .length, panjang dari list bucket. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah di list bucket sesuai dengan perulangan, dengan indeks sesuai dengan perulangan itu tidak sama dengan 0. Itu berarti kalau sama dengan 0 kan berarti kosong, jadi ya buat apa juga dikeluarin kalau nggak ada isinya. Kemudian kita karena sebelumnya seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa linked list ini berbentuk node, jadi kita panggil atau kita keluarkan value-value yang ada di list ini menggunakan node dengan cara kita buat linked list node. Kemudian kita inisialisasi tipe datanya sesuai dengan ini. Kemudian kita beri nama misalkan n, kemudian sama dengan bucket list bucket yang kita miliki sebelumnya di sini. List bucket kita keluarkan ke dalam node sesuai dengan perulangannya.
dot first atau list yang pertama, dimulai dari list yang pertama, karena seperti yang sebelumnya dikatakan bahwa di penjelasan linked list bahwa linked list ini seperti chain atau rantai yang satu dengan yang lain data itu saling terhubung. Jadi kita tidak bisa asal mengambil data di tengahnya, tetapi kita ambil data dari ujungnya hingga ke akhir. First, dan kita while, karena di sini kita gunakan while untuk mengeluarkan angka-angka yang double tadi, yang tadi 1, 2, 2, 3 itu kan duanya itu ada 2, jadi dimasukkan ke dalam satu list yang indeks kedua. Akan tetapi untuk mengeluarkan keduanya itu kita gunakan while not itu tidak sama dengan maka array, masukkan ke array yang kita gunakan di sini untuk nge-return. Kita masukkan node dot value atau value dari n, kita inisialisasi node di sini sebagai n. Jadi n di sini dot value atau nilainya n, kita keluarkan nilainya n ke array. Karena kita ingin mengurutkan array ini dari kita ingin mengisi array ini sesuai dengan urutan array indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, maka bisa kita inisialisasi terlebih dahulu variabel baru di sini sebagai variabel index sama dengan 0, karena array itu mulainya dari 0, sebagai indeks di sini. Jadi bisa kita tambahkan indeks di sini plus untuk nantinya mengisi array-array sesuai dengan indeks 1, 2, 3 sesuai dengan urutannya. Dan di sini untuk karena seperti chain, jadi datanya itu bisa kita next, bisa kita ambil yang selanjutnya dengan n sama dengan n dot next. Jadi kita ambil node selanjutnya dengan n dot next. Dan jika kita ulang-ulang dan jika kita sudah melakukan perulangan ini, maka dihasilkan array yang telah terurut. Dan array-array tersebut nanti akan pada akhirnya akan di return menggunakan function return array di sini. Dan nantinya jika node-nya atau n, karena kita menginisialisasikan node tersebut sebagai n di sini tidak sama dengan 0, kita balik lagi ke sini ketika return atau mengembalikan nilai-nilai tersebut yang telah diurutkan menggunakan array. Kita kembalikan ke sini karena di sini kita memanggil function bucket. Kita kembalikan array-array tersebut setelah kita panggil ke variabel sorted bucket short. Kemudian kita tulis variabel setiap di dalam setiap sorted bucket short itu ke dalam i ditambah koma. Dan jika kita save terlebih dahulu, jangan lupa, kemudian kita .NET build di sini, kita running programnya. Nah, maka result atau hasil yang dihasilkan di terminal akan seperti berikut. Array yang tadi atau data-data yang kita miliki yang belum terurut itu 473156 ya, array acak. Dan sorted array bucket short atau array yang sudah di sorting oleh bucket short ini sudah terurut dengan rapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari kecil ke besar seperti yang kita inginkan. Dan seperti itulah implementasi menggunakan bahasa C# untuk bucket short. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang running time atau kita ujikan bucket short ini dengan insertion short.
Dan untuk program insertion short ini, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa salah satu syaratnya itu teman-teman sekalian perlu mengetahui insertion short di C#, karena di sini saya akan langsung mengkopikan function insertion short, karena di sini insertion short hanya untuk perbandingan dengan bucket short. Di sini tinggal di copy insertion short seperti ini ya. Ini ada insertion short yang nantinya kita akan uji bandingkan dengan function kita bucket short, insertion short. Dan jika kita keluarkan seperti bucket short, kita panggil terlebih dahulu functionnya sorted, karena ini oleh insertion short maka kita ganti namanya insertion short, sorted insertion short. Kemudian functionnya kita ganti menjadi insertion short sesuai dengan di sini nama functionnya insertion short. Dan jika kita keluarkan gunakan ini, kita copy saja sorted array by insertion sort. Kemudian kita ganti di sini menggunakan variabel yang tadi telah kita panggil function insertion short di dalamnya. Kita kopikan saja di sini seperti ini. Dan jika kita save, kemudian kita build, nah terlihat semuanya bahwa array yang tadi array acak kita 4731569928 kemudian disorting menggunakan bucket short, disorting dengan sempurna dari kecil ke besar, juga dengan insertion short juga sama hasilnya 1 2 3 4 5 6 7 hingga 9. Kalau begitu kita coba menggunakan random, kan tadi array-nya kita gunakan data-data yang sederhana. Kita coba gunakan data random dengan data-data yang lebih banyak lagi, misal 1000. Nah, dan untuk membuat data acak tersebut atau random atau data-data besar berukuran data-data banyak seperti 1000 data array itu bisa kita buat functionnya dengan public static biar kita tidak usah memanggil function yang sebelumnya dideklarasi untuk memanggil bucket short. Jadi langsung saja public static integer tipe data integer dan kurung siku sebagai tanda bahwa array. Kemudian namanya adalah random array. Ini kita kurung, kita kasih atributnya itu size dan tipe data integer, dan kita return, yang kita ingin return adalah array. Nah, di sini array-nya belum ada. Bisa kita inisialisasi array tersebut, baru variabel array sama dengan variabel array sama dengan new array new integer dengan besarnya itu sesuai dengan size yang kita inginkan. Kemudian untuk randomnya kita bisa variabel randomnya kita bisa membuat objek baru, instance atau objek baru. Kita kasih nama random, kemudian kita buat objek tersebut dari kelas random. Nah, seperti itu.
Dan untuk memasukkan data-data random dari kelas objek ini, kita bisa ke dalam array sesuai dengan urutan array tersebut. Kita bisa menggunakan for loop dengan perulangan size, dan kita bisa masukkan variabel array sesuai dengan perulangan itu sama dengan random, data yang dihasilkan random. Random ini punya dot next untuk memasukkan data selanjutnya. Random ini punya dua atribut, yaitu random dari rentang nilai mana sampai mana. Jadi kita masukkan rentang nilai dari 1 hingga size-nya. Jadi hingga misalnya kita masukkan 1000 data, maka rentang nilai yang randomnya itu dari angka 1 hingga 1000 angka. Kemudian kita return array, dan jika kita keluarkan di main, kita keluarkan di mainnya. Nah, ini dia. Jika kita keluarkan di sini di main dengan variabel, kita buat variabel baru random array sama dengan ininya random, namanya tadi random array. Dengan integer size-nya kita masukkan 1000. Nah, jika kita keluarkan di sini, kita ganti array 1 ini jadi random array 1000. Jika kita save, kemudian kita build di sini. Nah, maka akan dihasilkan data dari random array tersebut seperti berikut: 600, 83, 784, 3. Ini 1000 data, dan kita akan coba mengurutkan dengan bucket sort dan juga insertion sort. Kita ganti saja array yang kita gunakan di bucket sort. Ini langsung jadi random array, kemudian di sini jadi random array, dan jika kita save kemudian kita build, nah di sini akan keluar sorted array by insertion sort 6, 10, 11. Nah, ini sudah terurut jika dibandingkan dengan arraynya 483, 283. Dengan bucket sort kita cari, nah ini oleh bucket sort 6, 10, 11, 12 sama dengan insertion sort 6, 10, 11, 12. Seperti itu untuk pengurutan. Dan untuk selanjutnya kita akan coba running, kan tadi sudah kita coba dengan random array dengan random data, dan sekarang kita akan coba untuk uji kecepatan atau running time test. Kita bisa gunakan variabel time. Kita buat variabel baru sama dengan time 1 itu kita new, dan kita gunakan system diagnostic stopwatch. Kita buat instance atau objek baru time, kemudian dengan function stopwatch.
Kemudian kita buat juga variabel baru time yang kedua, time yang ke satu untuk mengukur bucket short, dan time yang kedua untuk mengukur insertion short. System diagnostic stopwatch. Nah, di sini untuk penggunaannya kita gunakan di sebelum kita memanggil function bucket short. Di sini kita panggil di sini time 1 dot start untuk nge-start stopwatchnya. Kemudian setelah kita memanggil bucket short atau function bucket short ini, kita panggil lagi time 1_1 stopwatchnya. Dan jangan lupa tambahkan semikolon. Dan untuk mengeluarkan nilai dari time ini bisa kita tulis di sini console.write write line. Kemudian kita bisa kasih dolar kurung kurawal, kemudian time elapsed time 1.elapsed ke millisecond, karena kita kalau dalam second itu program sederhana ini akan sangat cepat dan akan terdeteksi sebagai 0. Jadi dalam millisecond, dan di dalam sini kita beri kurung kurawal, kita semikolon. Dan untuk lebih memudahkan dalam pembacaan, kita tambahkan di sini running time karena di sini yang diukur terlebih dahulu bucket short, jadi running time bucket short sama dengan satuan millisecond. Seperti itu untuk mengeluarkan nilai dari time yang kita gunakan untuk stopwatch dari program bucket short. Kemudian untuk pengukuran di insertion short sama seperti di bucket short. Di awal kita start, dan di akhir kita time 2.stop. Kemudian di akhir sini kita kasih console.write, dan kita kasih tanda kutip semikolon dolar running, salah, dolarnya di luar, running time insertion short dengan kurung kurawal, karena tadi nama variabelnya time 2, maka gunakan time 2 elapsed millisecond dalam satuan millisecond. Seperti itu, tinggal kita save. Kemudian jika kita build lagi di sini, time insertion short itu 0 millisecond. Sepertinya arraynya berubah ketika bucket short dijalankan. Jadi alangkah baiknya untuk insertion short terlebih dahulu yang dijalankan. Kita ubah posisinya. Kenapa saya bisa berspekulasi seperti itu? Karena jika kita coba keluarkan kembali array ini setelah bucket short,
Di sini yang kita keluarkan adalah random array yang belum disorted bucket sort random array-nya sendiri. Dan jika kita save, kemudian kita build, oh iya nggak kelihatan ya, ada deh. Nah ini nih, ini yang sudah di sorting oleh bucket sort, dan jika kita scroll ke bawah, ini array yang ini itu meskipun saya panggil random array itu langsung ke sorting. Jadi random array di sini ketika kita panggil di insertion sort itu langsung terurut. Jadi insertion sort itu nggak perlu melakukan kerja lagi, jadi langsung makanya menghasilkan nilai running time 0. Jadi langsung gitu, tidak perlu pengurutan kembali karena sudah sekali bandingkan sudah benar semuanya gitu. Jadi di sini alangkah baiknya untuk insertion sort itu dinaikkan ke atas setelah bucket sort. Kita save, kemudian kita run build kembali, maka bucket sort itu 11 milisecond dan insertion sort itu 6 milisecond. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir sebagai pembahasan penutup, jadi setelah kita melakukan implementasi terhadap bucket sort, kemudian kita mempelajari konsep-konsep dan cara kerjanya, dan sebenarnya apa sih pertanyaannya tuh setelah melakukan tersebut tuh apa sih kegunaan algoritma ini, gimana sih algoritma ini bisa dipakai. Jadi untuk implementasinya sendiri ini banyak sebenarnya, tapi saya berikan contoh, salah satunya adalah di aplikasi Shopee. Jadi di dalam aplikasi penggunaan aplikasi Shopee itu bisa menggunakan implementasi dari bucket sort ini. Kalau kita lebih teliti lagi, di aplikasi Shopee itu ada fitur rating barang yang dibeli menggunakan bintang dari bintang 1 hingga bintang 5, dan bintang-bintang itu didapatkan dari feedback dari pembeli-pembeli atau customer yang nantinya akan dirata-ratakan. Jadi nanti itu ada yang 3,4, 4,5 ataupun 5 full gitu. Tapi jarang ada sih, adanya juga 4,9 gitu. Dan ini tuh bucket sort ini bisa digunakan untuk mensortir nilai-nilai dari barang-barang nilai-nilai barang tersebut dari yang terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Kenapa cocok fitur rating ini di sorting menggunakan bucket sort? Karena bucket sort ini lebih bagus digunakan ketika data-data yang kita miliki itu tersebarnya itu secara merata gitu. Jadi nggak ada yang jomplang antara rentang nilai, misalnya dari 10 ke 20, 20 ke 30 itu nggak ada yang jomplang gitu banyaknya data gitu rentangnya tuh. Karena dari ratingnya sendiri itu sudah dipatok rating dari Shopee-nya itu 1 hingga 5. Jadi nilainya itu ya sekitaran 1 sampai 5, 0 sampai 5 gitu. Jadi sudah tersebar dengan tersebar secara merata, dan itu bagus untuk bucket sort. Dan kemanfaatannya sendiri setelah di sorting itu banyak, seperti memberikan rekomendasi barang bagus. Jadi nilai-nilai yang terbesar dari hasil sortingan ini tuh bisa menjadi rekomendasi barang-barang untuk diberikan kepada customer, sebagai nanti barang-barang tersebut tuh bisa banyak diketahui oleh orang-orang, daripada memunculkan barang-barang yang nilai-nilainya itu kurang atau nilai-nilainya itu rendah. Seperti itu untuk implementasi di dunia nyata. Dan untuk penutup, maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan dalam materi kita saat ini bucket sort. Saya Hauzan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.